Peradaban Mesir benar adanya, memang sering membuat kita berdecak kagum. Kesemuanya seringkali diartikulasi dengan jelas, dengan penilaian yang baik dan buruknya. Bagaimana tidak, seluruh warga dunia bersepakat, bahwa rupanya tradisi budaya Mesir kuno benar-benar merupakan tempat yang aneh. Bagaimana tidak, demikian itu nampak sebuah keyakinan dan praktiknya sangat berbeda di zaman modern. Salah satunya merupakan kebiasaan para Firaun dengan melakukan praktik perkawinan sedarah dalam sejarah Mesir kuno. Dari adagium itu, sekilas, praktik seperti ini barangkali tampak tidak biasa, bahkan tabu, bagi zaman modern. Meski begitu, pada konteks kebudayaan Mesir kuno, demikian ini berakar kuat pada keyakinan agama, juga strategi politik, dan norma-norma masyarakat. Pada tinjauan sejarah Mesir kuno, sejatinya agama bukanlah sekadar aspek kehidupan yang biasa. Para Firaun, baik sebagai penguasa maupun wakil dewa di bumi, merupakan tokoh sentral dalam lanskap keagamaan ini. Maka dengan demikian itu, lalu setiap tindakan, atau pilihan, dan bahkan hubungan pribadi mereka dilihat dari sudut pandang agama, termasuk pernikahan mereka. Menurut keyakinan mereka, jajaran para dewa dalam sejarah Mesir kuno memberikan inspirasi bagi para Firaun. Di antara banyak sekali kisah para dewa, kisah Osiris dan Isis menonjol. Sejatinya dewa dan dewi ini bukan hanya kakak dan adik, tapi juga pasangan yang berbakti. Kasih mereka melambangkan kesatuan, kekuatan, dan tujuan ilahi. Dalam kisah tokoh Osiris, dewa akhirat, dan Isis, dewi sihir dan keibuan, bersama-sama mewakili siklus kehidupan dan kematian, kelahiran kembali, dan generasi. Persatuan para tokoh masa lalu itu merupakan bukti gagasan bahwa cinta dan kemitraan dapat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh alam. Bagi para Firaun, meniru hubungan ilahi ini adalah cara untuk menyelaraskan diri mereka dengan para dewa, menarik kesejajaran antara pemerintahan mereka di dunia dan pemerintahan abadi para dewa. Bahkan, lebih dari itu, konsep Ma'at, prinsip kebenaran, keseimbangan, dan tatanan kosmis Mesir kuno, memainkan peran penting dalam keputusan para Firaun untuk menikahi saudara perempuan mereka. Lain daripada itu, bahwa sebagian besar elemen masyarakat Mesir kontemporer, dimulai dengan agama yang dominan. Peradaban Islam, telah banyak mempengaruhi begitu dalam dan kuatnya seluruh manifestasi kehidupan publik dan pribadi masyarakat yang tinggal di negara Arab ini sehingga tidak mungkin untuk menunjukkan suatu daerah tidak didominasi oleh agama ini. Demikian itu dimulai dari urutan hari dan menu, pun diakhiri dengan pakaian yang dikenakan, juga segala sesuatu di Mesir kurang lebih berkaitan dengan Islam, agama negara, dan bagi banyak orang juga dengan cara hidup. Kalau Anda merencanakan perjalanan ke Mesir, maka penting dan harus tahu bahwa Mesir saat ini dihuni oleh lebih dari 100 juta orang, di mana kita dapat membedakan 3 kelompok etnis utama, Arab, Nubia yang tinggal di selatan, dan Berber misterius yang tinggal di gurun barat. Pernah tahukah Anda, fakta bahwa tidak ada gunanya menawar dengan mereka, karena harganya sangat rendah. Mereka semua sebagian besar menganut Islam, faksi Sunni sekitar 90%. Namun tidak semua orang Mesir beragama Islam, karena kita juga akan menjumpai umat Kristen Koptik yang dekat dengan orang Mesir kuno. Mereka adalah minoritas saat ini, sekitar 10 juta, namun sebelum penaklukan Arab, mereka mendominasi wilayah ini. Lebih daripada itu, fakta menariknya adalah mereka tidak tunduk pada Vatikan, dan Anda dapat mengenali mereka dari tato salib di tangan mereka. Tidak selesai di situ saja, sebagaimana orang Mesir yang tinggal di pedesaan sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Angkutan bas yang dipenuhi turis tidak pulang pergi ke sini, jadi berdagang souvenir tidak menguntungkan. Lain halnya jika kita berbicara tentang kawasan kota seperti Kairo atau Hurghada. Ternyata, orang-orang Mesir ini telah menguasai permainan rumit yang disebut belanja. Dimulai dengan pendahuluan teh manis, mereka memukau wisatawan dengan aroma dupa dan minyak esensial yang ada di mana-mana, hanya untuk menjual souvenir lainnya. Anehnya, mereka memperdagangkan apapun yang mereka bisa dan apa yang akan dibeli wisatawan. Soal tip yang berguna adalah belajar bagaimana melakukan tawar-menawar dengan mereka, meskipun seni ini tampaknya merupakan rahasia dan tidak mungkin tercapai di mata mereka. Selain itu, ada baiknya mereka berinteraksi lebih dekat untuk mempresentasikan produknya. Lebih jauh, salah satu cara untuk merasakan suasana Mesir adalah dengan berbagi secangkir teh santai. Masyarakat Mesir sudah terbiasa dengan turis yang lebih memilih melihat daripada membeli dan hal ini tidak menyinggung siapapun.
Tak ayal, Anda akan segera menyadari bahwa tidak ada perempuan di pasar dan jalanan, karena mereka seringkali tidak bekerja, melainkan mengurus rumah. Oleh karena demikian itu, kita tidak perlu heran ketika seorang pria daripada seorang wanita akan membantu kita ketika memilih model tas tangan atau syal yang tepat. Kehidupan di kota berlangsung cepat, dinamis, dan sangat bising. Anda dapat mendengar suara penjual, calo, dan supir taksi yang bergegas dari segala arah. Wanita kota berpakaian sesuai dengan lingkungan, yang pasti lebih provokatif dibandingkan di desa, dan tentunya lebih bergaya Eropa. Mereka mengikat syal dengan cara yang modis, mereka memakai banyak riasan dan yang paling penting, lebih sering daripada di pedesaan, mereka bekerja dan meninggalkan rumah. Mereka yang tidak bekerja, apalagi di musim panas, mulai meninggalkan rumahnya menjelang matahari terbenam dan pada saat itulah mereka membuka toko dan restoran, karena ketika hari mulai gelap, suhu turun, dan kemudian Anda bisa duduk menikmati teh hitam dengan segar, daun mint dan shisha di tangan menatap malas ke arah turis yang lewat. Adalah salah untuk mengatakan bahwa Mesir menolak semua mode karena aturan ketat dalam berpakaian yang diterapkan Islam, terutama pada perempuan. Tidak setiap wanita menutupi tubuhnya, dan saat ini tidak selalu atas perintah suami atau ayahnya, wanita seringkali memutuskan untuk mengambil langkah seperti itu. Di kota-kota besar, jauh lebih banyak wanita yang menampakkan wajah, bahkan rambut, dan berpakaian ala Eropa. Di antara mereka yang memutuskan untuk mengenakan hijab, syal untuk rambut, atau tambahan nikab, semacam syal yang menutupi seluruh wajah, kecuali mata kita dapat melihat pengaruh barat dalam cara berpakaian sebagian orang. Wanita-wanita ini juga ingin tampil modis dan berpenampilan menarik, sehingga mereka menghabiskan waktu berjam-jam di toko pakaian, kemudian menjadi gila di pesta-pesta wanita pada umumnya atau untuk menyenangkan suami mereka. Tidak ada aturan ketat di rumah. Perhatian terhadap detail penting karena tren saat ini berubah begitu cepat sehingga sulit untuk mengikutinya. Di bawah abaya, semacam mantel panjang, ada kebebasan penuh dan tidak ada batasan, yang terutama menguntungkan saat kita tidur, kita kemudian bisa tetap memakai piyama wajah tersenyum. Anda mungkin bertanya, bagaimana perasaan wanita terhadap wanita yang berpakaian pakaian ketat atau terbuka, seperti penari tari perut? Mengapa mereka diperbolehkan memakai pakaian seperti itu? Pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya pada malam pernikahan, para wanita muslim menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari pakaian yang sempurna untuk menampilkan diri mereka di depan suami mereka, yang selama ini hanya melihat mata orang pilihannya. Bagaimana dengan tari perut di hotel? Seringkali ini hanya sekedar atraksi wisata, dan para penarinya sendiri umumnya bukan orang Mesir.